Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Marlinda dengan NIM 054076581 dan saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas pertama yang diberikan, yaitu tentang macam-macam term dalam logika, dan juga penjelasan mengenai bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Di video ini, saya akan menjelaskan 3 jenis term dan memberikan contoh bentuk sesat pikir serta cara menghindarinya. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami topik yang dibahas. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan 3 jenis term. Langsung saja pengertian term. Dalam logika, term adalah unsur dasar dari suatu proposisi, biasanya berupa subjek atau predikat. Ada 3 jenis term, diantaranya yaitu 1. Term umum atau general term, merujuk pada seluruh anggota dari suatu kelas atau kategori. Contoh manusia, mengacu pada semua manusia, bukan individu tertentu. Kedua, term khusus atau particular singular term, merujuk pada satu individu atau objek tertentu. Contoh, Socrates hanya merujuk pada satu orang tertentu. Yang ketiga, term konkret dan abstrak. Konkret merujuk pada hal yang bisa ditangkap oleh panca indera atau nyata, contoh meja, pohon. Abstrak merujuk pada konsep atau sifat, bukan benda fisik, contoh keadilan, keberanian. Kemudian saya akan memberikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama yaitu hasty generalization atau generalisasi terburu-buru. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan umum hanya berdasarkan sampel yang terlalu kecil atau tidak representatif. Contoh, saya bertemu 2 orang asing yang tidak ramah, jadi semua orang asing tidak ramah. Kesimpulan ini tidak logis karena didasarkan pada pengalaman terbatas. Yang kedua yaitu circular reasoning atau penalaran melingkar, argumen yang mendukung kesimpulan itu sendiri tanpa bukti tambahan. Contoh, Barack Obama adalah komunikator yang baik karena dia berbicara dengan efektif. Di sini alasan dan kesimpulan sama sehingga tidak memberikan bukti baru. Yang ketiga yaitu slippery slope atau lereng licin, mengasumsikan bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan serangkaian peristiwa ekstrem tanpa bukti yang cukup. Contoh, jika kita membolehkan siswa membawa ponsel ke kelas, nanti mereka tidak akan belajar sama sekali. Ini melewati langkah logis dan langsung menyimpulkan hasil ekstrem tanpa dasar kuat. Yang keempat yaitu strawman atau manusia jerami, menyederhanakan atau mendistorsi argumen lawan agar mudah diserang atau dipatahkan. Contoh, jadi menurutmu kita harus melarang semua jenis kendaraan hanya karena satu jenis berpolusi. Argumen asli dipelintir sehingga mudah disanggah. Yang kelima yaitu ad hominem atau serangan pribadi, menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh, kamu tidak boleh dipercaya karena kamu belum menikah. Serangan ini tidak relevan dengan isi argumen. Yang keenam yaitu false dichotomy atau dikotomi palsu, menyajikan hanya 2 pilihan padahal ada opsi lain yang mungkin. Contoh, kamu harus memilih antara mendukung pemerintah atau menjadi musuh negara, padahal masih ada pilihan lain di luar 2 opsi tersebut. Cara menghindari kesalahan logika. 1. Pahami argumen dengan seksama. Baca dan dengarkan argumen secara menyeluruh sebelum merespon. 2. Periksa premis. Pastikan premis yang digunakan dalam argumen kuat dan relevan. 3. Berpikir kritis. Selalu evaluasi argumen secara kritis. Tanyakan apakah bukti mendukung kesimpulan. 4. Hindari asumsi berlebihan. Jangan menarik kesimpulan dari data yang terlalu sedikit atau tidak lengkap. 5.
Jangan menyerang pribadi. Fokus pada argumen, bukan karakter lawan. 6. Kenali berbagai jenis logical fallacy. Dengan mengenali bentuk-bentuk sesat pikir, kita dapat menghindari terjebak dan membuat argumen yang lebih kuat. Dengan menerapkan sikap kritis dan evaluasi yang teliti, kita dapat menghindari kesalahan logika dan membuat argumen yang lebih valid dan meyakinkan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.